Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Nah, tema kali ini yang kami pilih adalah tentang budaya dan kepribadian. Ingin tahu lebih lengkapnya? Simak video pembelajaran kami ya. Selamat menonton. Pertama, budaya. Pengertian budaya. Kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi, Kontraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu, di mana menurut yang dimaksud budaya adalah perwujudan dari komponen struktur sosial yang asalnya adalah dari pemikiran manusia, dilakukan secara berulang-ulang sehingga kemudian membentuk sebuah kebiasaan. Ciri-ciri budaya. Yang pertama, sebagai budaya sendiri yang berada di daerah tersebut. Kedua, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Yang ketiga, bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keempat, bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang kelima, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang keenam, etnosterik, artinya menganggap budaya sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya, yaitu yang pertama, organisasi kekuatan. Organisasi kekuatan ini memungkinkan terjadinya inisiatif untuk mengorganisir kehidupan sosial. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini memungkinkan untuk terjadinya proses sosialisasi norma dan untuk memiliki kesejahteraan hidup. Yang ketiga ada organisasi ekonomi, yaitu sesuatu yang memungkinkan manusia untuk dapat bertahan hidup dan dapat memiliki kesejahteraan. Yang keempat ada sistem norma, yaitu sesuatu yang memungkinkan terciptanya tindakan kerjasama antar manusia dalam upaya menguasai alam sekitarnya. Selanjutnya ada unsur budaya menurut Clyde Clark Hull. Yang pertama ada bahasa. Bahasa ini mencakup lisan dan tulisan yang mempunyai fungsi sebagai cara untuk berinteraksi. Yang kedua ada sistem pengetahuan yang mencakup pengetahuan mengenai berbagai macam hal. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan yang merupakan adanya sistem keluarga, kerabat, komunitas, dan organisasi. Yang keempat ada sistem teknologi manusia yang merupakan peralatan produksi, alat transportasi, proses distribusi, komunikasi, dan tempat bertahan hidup. Yang kelima ada sistem religi, yaitu aliran kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi budaya. Yang pertama, memberikan panduan dalam bertindak dan menentukan sikap, seperti tata cara makan, sopan santun, acara adat, dan segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan. Yang kedua adalah wadah untuk menyalurkan perasaan dan perihal kehidupan lainnya, seperti kesenian dan adat istiadat lainnya. Yang ketiga adalah pedoman kehidupan dalam hubungan antar manusia maupun kelompok, yaitu mengatur bagaimana masyarakat harus bertindak saat berinteraksi dengan orang lain, apa yang harusnya dilakukan dan apa yang dilarang. Selanjutnya yang keempat
menjadi pembeda antara manusia yang memiliki akal dan binatang. Dalam menjalani kehidupan yang berkelompok, manusia memiliki aturan dan pedoman berupa budaya, tidak seperti binatang. Terakhir, sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang terdapat dalam budaya, agar menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Kedua, kepribadian. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Matsumoto dan Chuang tahun 2004, kepribadian adalah kesatuan dari perilaku, ciri-ciri kognitif, sifat, dan kecenderungan yang berlangsung terus-menerus dan selalu dibawa oleh individu dalam berbagai konteks kehidupan, terutama pada interaksi dengan orang lain, sehingga hal tersebut menjadi pembeda antara dia dan individu lain. Selanjutnya, kepribadian menurut G.W. Alport. Kepribadian merupakan suatu organisasi, yaitu aspek psikis dan fisik yang bersifat dinamis dalam tubuh manusia yang akan menentukan cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Karena bersifat dinamis, kepribadian dapat berubah seiring waktu. Dikutip dari Sarwono tahun 2014. Pengertian secara umum. Kepribadian merupakan sebuah kebiasaan, sikap, dan sifat yang berasal dari seluruh pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu. Kepribadian juga dapat dilihat dari bagaimana cara individu tersebut berinteraksi dengan individu lainnya. Selanjutnya, konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Jadi ada 5 konsep yang terkait dengan kepribadian. Yang pertama yaitu karakter. Jadi karakter itu merupakan penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar atau salah, baik atau buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, traits atau sifat-sifat. Jadi sifat-sifat merupakan respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip yang berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang ketiga ada type attribute atau ciri. Jadi ciri ini mirip dengan sifat, tetapi ciri dalam kelompok stimuli ini nih lebih terbatas. Yang keempat ada temperamen. Jadi temperamen ini memiliki 3 aspek. Yang pertama modalitas, yang kedua vitalitas, dan yang ketiga emosionalitas. Nah, modalitas ini kegesitan atau kelincahan ini ditentukan oleh otot, tulang, dan saraf perifer. Sedangkan yang vitalitas ini lebih ditentukan oleh keadaan hormonal dan saraf otonom. Dan yang emosionalitas lebih ditentukan oleh keadaan neurohormonial dan saraf pusat. Yang kelima ada habit atau kebiasaan. Jadi kebiasaan merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Faktor terbentuknya kepribadian. Nah, di sini terdapat 2 faktor terbentuknya kepribadian. Yang pertama ada faktor internal. Nah, apa sih faktor internal itu? Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seorang anak itu sendiri. Nah, faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Nah, apa sih faktor genetis itu? Nah, yang dimaksud di sini adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki kedua orang tuanya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, apa sih faktor eksternal itu? Nah, faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Nah, faktor ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan, serta faktor kelompok sosial, misal kelompok belajar, kelompok kerja, dan masyarakat. Dan juga faktor lingkungan alam di mana perbedaan iklim, budaya, topografi, hingga sumber daya alam yang tersedia menyebabkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya sehingga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya ada hubungan kepribadian dan kebudayaan.
Nah, pengaruh budaya bisa mendatangkan pengaruh yang baik dan juga yang buruk. Karena setiap budaya di mana di Indonesia begitu majemuk, terdapat berbagai macam budaya. Nah, berbagai macam budaya ini memiliki ragam kebiasaan dan tradisi yang berbeda. Nah, kebudayaan sering memancarkan watak khas tertentu yang tampak dari luar. Watak tersebut terlihat oleh orang asing yang terbentuk karena kebiasaan tingkah laku individu saat berada di lingkungan masyarakat. Nah, berdasarkan konsepsi psikologis, kepribadian dipengaruhi oleh adat istiadat pengasuhan anak. Nah, pengaruh tersebut akan nampak bila anak sudah menginjak usia dewasa. Contoh budaya mempengaruhi kepribadian ada 6. Yang pertama adalah menurut bahasa, yaitu contohnya pada saat orang Sunda tinggal dalam suatu lingkungan yang mayoritas orang Jawa, maka bahasa yang digunakan pasti bahasa Jawa. Yang kedua, menurut kesenian adalah budaya Sumatera kental akan budaya Melayu, dan orang Jawa Tengah dikenal dengan kesenian keroncong, wayang, dan masih banyak lagi. Setiap daerah di Indonesia memiliki seni yang berbeda dan khas. Yang ketiga, menurut pergaulan dan aktivitas sosial, contohnya kebiasaan siskamling di lingkungan perdesaan bagi lingkungan perkotaan. Hal ini tentu sudah digantikan dengan namanya security atau keamanan kompleks. Yang keempat adalah pengetahuan. Contohnya pada saat pelajaran bahasa Sunda hanya akan Anda temukan di daerah Jawa Barat seperti Bekasi, Bogor, Bandung, dan sebagainya. Yang kelima, dalam bidang agama, percampuran antara agama Hindu, Buddha, dan Islam menjadi suatu kesatuan, bahkan sampai saat ini masih dijaga dan tetap dilestarikan. Yang terakhir adalah menurut logat bahasa. Logat orang Batak yang begitu lantang dan cepat pasti berbeda dengan orang Tegal yang terdengar khas dan medok. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and